Memang dalam beberapa waktu belakangan pada wilayah hukum kami terjadi peningkatan kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan di jalanan, baik itu dalam bentuk pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian dengan pemberatan ataupun curanmor. Sehingga ini perlu segera disikapi. Seperti daerah-daerah yang cukup signifikan peningkatannya, misalkan di Jakarta Barat. Kemudian ada beberapa daerah yang berbatasan dengan daerah penyangga juga mengalami peningkatan. Para pelaku ini melakukan kejahatannya dengan pertama acak, mencari korban sambil berjalan sambil mencari korban secara acak, melihat situasi di sekitar korban, kemudian melihat kondisi korban itu sendiri. Kalau situasi korban ini cukup sepi, memungkinkan untuk mereka lakukan tindakannya, kemudian korban juga mungkin sendirian. Nah, kondisi korban dan situasi lingkungan korban ini berpengaruh kepada kesempatan yang dimiliki oleh para pelaku. Pembentukan tim pemburu begal ini tentunya didasari pada kondisi kejahatan tadi yang sudah kami sampaikan, di mana ada peningkatan kejahatan khususnya curat, curas, dan curanmor, dan mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Ini juga didorong oleh faktor media sosial yang memberikan informasi-informasi terkait dengan tempat-tempat yang rawan kejahatan, kemudian terkait dengan kejadian-kejadian di beberapa tempat, sehingga hal inilah yang mendasari kami kemudian melakukan pembentukan tim pemburu begal. Tim pemburu begal ini kami bentuk dengan berisi dari anggota-anggota kami yang memiliki spesifikasi dan memiliki kompetensi dalam hal pengungkapan pelaku-pelaku curas. Makanya mereka mengkompilir setiap kejadian, kemudian menganalisis dari fakta-fakta yang diperoleh dan mempadukan dengan data yang kami miliki. Jadi tim ini sudah memiliki, mungkin ada yang residif, kemudian informasi tentang beberapa jaringan. Nah, diolah menjadi satu informasi yang A1, baru mereka melakukan penindakan berupa penangkapan. Indikatornya adalah yang pertama dari intensitas kejahatannya, kemudian yang kedua dari kualitas kejahatannya itu sendiri. Nah, intensitas tentunya kan berapa kali di tempat tersebut terjadi tindak pidana atau kejahatan. Kemudian kualitasnya, curas atau pencurian dengan kekerasan, tadi kita juga sudah informasikan, ada yang menggunakan senjata api, kemudian ada yang menggunakan senjata tajam, ada juga yang hanya menggunakan alat untuk membantu kejahatannya dengan pencurian biasa saja. Dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, ada beberapa kegiatan atau upaya yang kami lakukan. Pertama, upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan patroli, baik itu patroli skala besar, menengah, atau sedang, maupun patroli skala kecil, baik itu di level Polda, Polres, maupun Polsek. Itu upaya-upaya preventif yang kami lakukan bersama-sama dengan unsur TNI, kemudian bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah. Pada level Polsek, rekan-rekan kami di Polsek bersama-sama dengan kecamatan, dengan Koramil. Kemudian pada level Polres juga para Kapolres itu bersama-sama menggelar operasi kepolisian berupa patroli dengan jajaran Kodim, dengan jajaran
kabupaten ataupun kota. Kami pun pada level Polda juga dengan Kodam Jaya, dengan Provinsi DKI, itu melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan patroli bersama. Kemudian yang kedua adalah upaya preemptif. Upaya preemptif itu adalah upaya bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk peka terhadap lingkungannya, untuk menekan kesempatan para pelaku ini memiliki kesempatan untuk berbuat kejahatan. Karena kejahatan ini bisa terjadi ketika ada unsur niat dan unsur kesempatan ini bersatu. Nah, unsur kesempatannya kita tekan dengan apa? Dengan memberikan kesadaran atau menimbulkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya penegakan hukum terhadap kejadian kejahatan atau tindak pidana yang sudah terjadi. Nah, tujuannya apa? Memberikan rasa aman karena pelakunya sudah dimintai pertanggungjawaban secara pidana, kemudian juga memberikan deterrent effect atau efek deterrent terhadap para pelaku yang sudah melakukan atau para orang yang berpotensi menjadi pelaku. Ini yang diharapkan bagi yang berpotensi menjadi pelaku, karena adanya upaya penegakan hukum yang tegas, maka mereka akan mengurungkan niatnya. Kesempatannya ditekan, niatnya juga ditekan, insya Allah kejahatan juga tidak akan terjadi. Kami memiliki cukup banyak sumber daya, baik itu tim kami yang di Polda, kemudian tim Satgas Pemburu Begal pada tingkat Polres, kemudian unit-unit Reskrim Polsek juga turut berperan aktif. Sehingga wilayah-wilayah ini di mana yang punya wilayahnya memperkuat dirinya, kemudian satuan atasnya melakukan dukungan perkuatan itu, dan kami juga pada jajaran Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya juga sudah menerapkan sistem zona, atau yang sering kami sebut dengan kering serse. Ini subdit-subdit yang kami miliki, kemudian tim lapangan yang kami punya, kami sebar pada daerah-daerah yang cukup rawan kejahatan. Betul, sangat diharapkan dan sangat memungkinkan. Bahkan kami juga sudah menggelar upaya bersama ini dengan masyarakat melalui pos-pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Jadi aktivasi siskamling atau sistem keamanan lingkungan di tengah-tengah masyarakat itu adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi kami dengan masyarakat di dalam menjaga lingkungan supaya lebih aman lagi. Dan itu juga hasil dari upaya preemptif kami melalui edukasi, melalui himbauan, mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama, dan di sana tumbuh peran serta secara aktif dari masyarakat untuk menghidupkan poskamling atau siskamling bersama-sama dengan kami. Ini akan berkolaborasi juga dengan siapa? Satgas-satgas pemburu begal, satgas-satgas preventif yang tadi patroli, kemudian melakukan penjagaan pada titik-titik rawan. Poskamling ini bisa saling terpadu. Nah, juga dengan tim kami dari Polda yang kering serse tadi. Nah, ini bisa saling kolaborasi. Jadi muncul kesadaran di masyarakat, kepekaan, kolaborasi dengan kami, ya insya Allah Jakarta akan lebih aman. Saluran untuk menyampaikan atau memberikan informasi dari masyarakat tersedia, ada layanan 110. Kami juga memiliki akun media sosial yang bisa digunakan untuk menyampaikan keluhan maupun informasi. Baik itu di Bidhumas Polda Metro Jaya, kemudian akun media sosial pada Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya tentunya yang selalu 24 jam juga layanan 110 siap
menerima informasi, memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat respon-respon di media sosial juga masyarakat cukup apresiasi ya dengan upaya kita, dan masyarakat juga masih banyak yang merasakan hadirnya rasa aman itu dengan apa yang ditunjukkan. Masih banyak masyarakat yang beraktivitas, baik itu di malam hari, kemudian beraktivitas pada jalur-jalur yang dianggap cukup rawan menurut media sosial. Karena beberapa akun media sosial juga pernah kami lakukan konfirmasi. Misalkan ada satu akun yang memberikan informasi tentang, oh di sini cukup rawan, oh di sini cukup rawan. Tapi kemudian kami lakukan klarifikasi, kemudian pemaduan data, kemudian konfirmasi ke lokasi setempat. Itu ternyata masih belum terkonfirmasi dengan benar. Nah, dan masyarakat juga masih cukup banyak yang beraktivitas di area-area seperti itu. Nah, indikator dari banyaknya aktivitas masyarakat ini dengan tenang, itu artinya rasa aman bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kalau untuk tantangan itu akan selalu ada. Tantangannya apa? Karena kami ini dituntut bekerja 24 jam. Nah, sehingga kami juga harus menjaga kondisi fisik kami untuk selalu prima, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganjal oleh kondisi fisik kami, misalkan sakit atau mungkin kelelahan. Nah, untuk mengantisipasi itu ya dengan berbagai sumber daya yang kami miliki, tentunya kami harus atur-atur bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama 24 jam. Kemudian kondisi fisik anggota kami juga di lapangan tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak ada hal yang menghambat di dalam menghadirkan dan menjaga rasa aman di tengah-tengah masyarakat ini. Kami menghimbau pada masyarakat, mari kita sama-sama untuk lebih peka dengan lingkungan, kemudian kita sama-sama tekan kesempatan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya, sehingga tidak ada pertemuan antara niat dan kesempatan tersebut. Sama-sama dengan kami, dengan Polri, dengan TNI, dengan pemerintah daerahnya masing-masing untuk proaktif menjaga lingkungan. Siskamling, Poskamling yang diaktifasi akan mampu memberikan rasa aman kembali kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat ini, juga menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dengan kami para aparatur negara.